Ini yang paling sulit mungkin adalah menguasai bahasa asing ya. Kenapa paling sulit? Ya mungkin kebanyakan terkendala ini. Jadi yang pertama adalah kita tahu bahwa kita itu sulitnya di mana. Misalkan kita, nah ini ada Mas Henry kan juga eh, pakar dalam bahasa Inggris ya, mungkin bahasa asing. Jadi bahasa asing tidak termasuk bahasa asing tidak hanya bahasa Inggris. Karena beasiswa di luar negeri itu tidak ya secara umum bahasa Inggris tapi tergantung dari negara-negaranya. Jadi misalkan di Jepang itu ada dua bahasa yang bisa dipilih, bisa bahasa aslinya, bahasa Jepangnya atau bahasa Inggrisnya. Jadi suara apa ya? Mohon maaf ada gangguan. Kita lanjutkan lagi. Halo, tes, tes. Apakah masih nyambung? Iya Masih, masih. Mas. Masih. Ya, masih. Oke. Nah, bahasa asing ya. Nah, sekarang itu ada juga beasiswa teman saya yang dari biologi, itu juga ada beasiswa luar negeri itu di Arab. Jadi King Abdul Aziz University ya. Itu dapat beasiswa di sana. Jadi ya bahasa Arab juga penting juga. Jadi ada peluang-peluang bahasa apapun pasti ada peluang di negara-negara tertentu tergantung tidak harus bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris sulit tapi bahasa Arabnya jago bisa saja cari di tempat lain juga. Apalagi kalau ya di Arab Saudi kan sekalian bisa haji, bisa umroh gitu ya, setiap tahun bisa berkali-kali. Nah, tapi yang penting adalah kita tahu kelemahan kita belajar bahasa asing itu bagian apa. Nah, kemudian kita tidak usah minder ya. Jadi mungkin kita bisa tapi tidak 100% misalkan tidak bagus-bagus banget. Ya nggak usah minder ya, percaya diri saja. Teman saya di sini di sekelas ya, itu ada juga yang masih mungkin speakingnya masih masih logat logat Vietnamnya itu masih ngelotok apa namanya kental banget, jadi agak sulit, saya juga mendengar agak sulit, orang-orang lain juga mendengar agak sulit, tapi masih bisa masuk gitu. Jadi eh, tidak harus bagus banget, yang penting syarat syarat minimalnya apa itu yang harus dikejar. Kemudian usaha lebih keras dari biasanya. Nah ini memang eh, ini yang bahasa asing, kalau kalau memang girohnya atau sudah punya niatan memang bahasa asing ini harus ditaklukkan dulu. Yang penting udah kantong ini, nah nanti insya Allah akan lebih mudah. Nah usahanya harus lebih keras dari biasanya. Dulu saya awal-awal setelah lulus S1 ya, itu ambil TOEFL. TOEFL pertama saya adalah 470. Itu tujuan saya adalah untuk ikut seleksi beasiswa di UGM waktu itu, dan gagal karena apa, mungkin ada faktor teknis lah. Kemudian yang kedua saya coba sambil belajar lagi ya, sambil les sambil apa gitu ya. Kemudian tes kedua akhirnya alhamdulillah TOEFL-nya sudah naik, kemudian diterima di UGM. Kemudian yang untuk masuk tapi proses yang kedua itu juga perlu usaha. Memang ada program kayak kuliah subuh gitu ya, itu kan sudah struktur, tapi saya waktu itu adalah ikut kayak lab 5 itu sudah mulai lesnya, jadi harus pagi-pagi yang belum mandi gitu ya, kelas bahasa Inggris di belakang. Jod mesti tahu namanya itu ya, kayak metode yang di pare-pare tapi yang di belakang Yarsis, itu saya sendirian waktu itu pagi-pagi, Mister, nggak ada temannya. Mister Elo itu. Ya waktu itu masih ada Eloy waktu itu, jadi ya udah tak
yang lain nggak ada yang ikut, ya udah saya sendiri malah beneran privat gitu kan ya. Jadi untuk belajar TOEFL aja gitu aja. Yang penting masuk waktu itu sudah di atas 500, ya udah alhamdulillah udah dipegang, terus coba daftar-daftar gitu. Jadi usahanya harus ada untuk ya paling tidak niat dulu lah. Kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang sampai, kalau teman-teman dulu waktu saya S2 itu mereka memang niat cari beasiswa ya mereka kayak ikut ke Pare-Pare gitu. Jadi pulang itu langsung udah dapat ngantongi kayak nominal nilai TOEFL yang cukup gitu. Jadi udah sekali mondok, sekali ikut asrama, sudah selesai langsung sukses gitu. Jadi kemudian setelah untuk persiapan S3 ini, saya kan kalau dari kampus sudah ada fasilitas ya, jadi diklatkan gitu. Jadi untuk mencari IELTS. Tapi di sini di Hungaria sendiri tidak tidak apa ya, bisa IELTS, bisa TOEFL, bisa bebas. Teman saya ini yang dari Kalimantan, temennya istrinya itu pakai TOEFL juga bisa. Jadi nggak harus IELTS ya. Kalau IELTS kan tesnya mahal di Indonesia ya, sekitar 3 juta. Kalau mungkin TOEFL masih 500, 600 lah. Nah itu. Jadi bahasa asing itu adalah kendala tapi eh, bisa dilewati gitu. Jadi kalau saya pun bisa, maka kalian pun pasti bisa kalau ada keinginan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus kalau sudah punya tujuan adalah mencari dan terus mencari. Yang pertama adalah bidang ilmu yang mau dipelajari itu kita pastikan itu apa, gitu ya. Jadi misalkan pendidikan matematika misalkan, apa sih yang mau apa mau mungkin penjurus masih mau itu atau mungkin ganti misalkan ke lebih spesifik. Jadi mungkin kalau ilmunya masih umum, misalkan teknik itu ya masih pasti akan bingung mencari ya. Mau di negara mana, mau di kampus mana, yang baik di mana itu masih bingung. Tapi kalau mungkin ilmunya, disiplin ilmunya itu lebih spesifik, ya itu mungkin akan mengerucutkan pilihan. Jadi milihnya lebih mudah, tapi mungkin tidak setiap negara itu ada. Jadi lebih apa ya, bisa dikatakan lebih mudah, lebih mudah milihnya, tapi mungkin kemungkinannya akan lebih sedikit. Yang kedua adalah tentukan tujuan negara belajar. Nah, waktu itu saya memang mencoba di beberapa negara ya, tapi ya jatuhnya di sini karena yang diterima di sini. Mungkin yang lain akan diterima, tapi mungkin tidak dalam waktu itu. Nah, sekarang sudah banyak sekali negara-negara yang membuka beasiswa. Jadi kalau teman-teman ini punya keinginan, pasti kan nanti akan mencari-mencari apakah ada toh. Bisa dimulai dari Malaysia, dari Thailand, dari Cina, dari Taiwan dan mana-mana itu semuanya buka gitu loh. Semuanya buka, tinggal kita kita sudah siap bekal belum untuk daftar, itu loh masalahnya. Nah, tapi kadang kan agak sulit ya kalau kita mencarinya dari nol. Kita googling dari nol mungkin agak kesulitan kan, pasti akan lebih lama. Tapi untuk membantu mungkin bisa ikuti forum-forum diskusi beasiswa. Jadi mau belajarnya misalkan saya mau ke Jepang atau mau ke Arab Saudi misalkan. Oh, ada orang di sana enggak? Ada forumnya ke sana enggak? Jadi ikut link-link ikut diskusi ini bisa untuk mungkin saya punya kenalan teman belajar di Arab Saudi, mungkin ada yang berminat, mungkin ada yang belajar di Belanda atau belajar di Jepang dan seterusnya. Itu nanti akan nge-link sendiri kalau nanti akan diarah-arahkan. Kalau memang berminat ya, pasti insya Allah akan ada jalan. Nah, yang ini adalah kuasai persyaratan gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin S1, S2, S1 betul apakah ada proposal penelitian atau tidak biasanya itu. Jadi ini harus dimatangkan biasanya. Biasanya kalau S2 itu ada negara yang membutuhkan, ada yang tidak.
Proposal penelitian itu tidak harus dipikirkan sampai tebel kayak proposal penelitian skripsi ya, tapi mungkin cuman bisa 2 halaman atau sampai paling banyak 5 halaman itu secara garis besar saja proposal penelitiannya. Jadi kayak gambaran umum saja lah gitu. Apakah harus punya pembimbing? Ya itu tergantung dari persyaratan negaranya masing-masing. Kemudian rekomendasi. Ya, rekomendasi ini menjadi penting. Jadi ketika kita akan mengikuti ingin mencoba mendaftar, pasti ini ada rekomendasi. Bisa dari 2 hal, yaitu dari tempat kita bekerja, atasan, atau dari dosen, atau mungkin gabungan dari itu. Jadi kalau mau ke S2, berarti kita harus coba kontak lagi di dosen S1 dan seterusnya. Dan syarat-syarat administrasi yang lain, ini juga penting untuk diperhatikan. Kelengkapan-kelengkapan administrasi, apakah legalisir atau di bahasa Inggris kan ijazahnya atau dan seterusnya itu mungkin akan mengikuti kalau sudah masuk ke ranah praktisnya. Jadi yang kalau menurut saya sih memang mencari beasiswa ini adalah motivasi kemudian bersungguh-sungguh ya. Jadi azamnya itu seberapa kuat. Insya Allah kalau sudah ada niatan, ya gagal berapa kali pun ya nggak masalah. Yang penting kita masih punya niatan, gitu ya. Tapi mungkin ya kadang pasti ada yang mengendorkan semangat ya. Oh saya sudah punya keluarga, bagaimana kuliah di luar negeri kalau sudah punya keluarga. Ya memang itu faktor-faktor yang ada lah untuk kalau menuntut ilmu pasti ada hambatan-hambatannya. Jadi nanti pasti akan ada jalan. Yang penting attitude, motivation, self determination harus diyakinkan dulu lah ya. Kalau tidak di luar negeri mungkin dalam negeri, mungkin kalau di dalam negeri kan lo apa namanya keluarga tidak masalah seperti itu. Tapi kalau dalam negeri saya sudah tidak terlalu mengikuti apa saja sekarang apa saja beasiswanya kurang mengikuti. Itu saja mungkin tidak usah panjang-panjang teorinya. Mungkin kita bisa lebih ke tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Henry. Kosenum Vigelmet. Oh, Masya Allah. What language is that? Ini Oke, bahasa terima kasih Hungari. Mas Waloyo ya, yang sudah menyampaikan materinya di malam ini. Prinsipnya ketika ada niat, ada mimpi, ada motivasi, maka semuanya akan bisa tercapai dengan mudah. Begitu ya Mas, insya Allah ya Mas ya. Ya, insya Allah. Oke, sekarang teman-teman bisa bertanya langsung kepada Mas Waloyo berkenaan dengan mungkin trik-triknya dan bagaimana terus menjaga motivasi agar konsisten dengan disiplin dengan motivasinya. Silakan ditanyakan, itu butuh resep saya pikir begitu, ataupun hal lain berupa teknis untuk mencapai meraih beasiswa ke luar negeri. Kami persilakan kepada peserta untuk menanyakan kepada Mas Waloyo secara langsung. Kami persilakan. Ayo Mas, ya Mas Haji silakan ditanyakan. Silakan Mas Haji. Mas Haji ada yang tanyakan? Assalamualaikum. Ada Ustaz, ada. Waalaikumsalam. Dengar Mas suara Haji, saya? Isma, silakan. Okay. Dengar. Itu mungkin untuk Pak Waluyo terkait dengan motivation letter-nya itu. Ini kan saya lihat kan ini kan beasiswa stipendikum Hungarikum. Baru dengar saya itu. Nah itu terkait untuk motivation letter-nya sangat dipertimbangkan atau enggak di situ. Dan juga persyaratan IP itu berpengaruh sekali buatan kayak gitu. Itu saja mungkin. Oke. Gimana Mas Henry? Saya putus-putus. Jangan dengar nggak pertanyaan beliau?
Dengar, dengar. Oh, sudah, silakan. Nah, saya justru putus dari pertanyaan Mas Haji. Mungkin langsung aja dijawab ketika jenengan paham apa yang ditanyakan oleh Mas Haji. Silakan Mas Waloyo. Motivation letter ya. Motivation letter itu menjadi penting. Tetapi ya salah satu dari banyak hal yang dipertimbangkan itu salah satunya motivation letter. Tapi ya secara umum saya pikir itu semuanya pasti mendapatkan poin ya. Poin yang pertama rekomendasi dari entah itu apa namanya dosen dosen kita sebelumnya ataupun eh, pejabat ataupun mitra kerja kita, atasan kita itu pasti juga berpengaruh gitu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan porsi ini lebih tinggi daripada ini, tapi yang penting saya pikir ya motivation letter itu penting. Kita buat sebagus mungkin ya motivation letter. Terus tadi apalagi yang kedua selain motivation letter? IPK. IPK. IPK gimana ya? Saya pikir sih kalau kalau di beasiswa ini ya, beasiswa stipendium Hungarikum ya, prosesnya itu begini. Jadi ketika jadi Indonesia, pemerintah Indonesia, Dikti itu bekerja sama dengan panitia seleksi. Jadi seleksi pertama itu ada di Dikti. Nanti Dikti itu yang ranking siapa yang akan direkomendasikan oleh Dikti untuk ke proses selanjutnya. Jadi saya kira dalam proses ranking itu pasti akan memperhatikan banyak hal ya, termasuk bahasa Inggris, termasuk apa namanya kayak disiplin ilmunya itu dibutuhkan atau tidak dan seterusnya itu. Kemudian mungkin akan jatuh pada tapi tidak terlalu sih menurut saya kalau sudah ada melewati minimal syarat minimalnya ada tidak kalau tidak ada berarti bebas Anda bisa bebas mendaftar dan menurut saya tidak terlalu penting untuk IP kalau sudah misalkan yang penting adalah riset kalau kamu punya gagasan yang bagus misalkan terus kamu sudah coba menghubungi misalkan supervisor dosen yang ada di luar negeri dia sudah cocok dengan kamu misalkan sudah punya chemistry misalkan ya udah akan lebih mudah seperti itu IP tidak masalah jadi ada hal jadi ada plus minusnya lah ya jadi kalau mungkin kurang itu harus ada yang ditinggikan jadi ada siasatnya gitu nah Mas Aji itu mau kemana gitu kemana dulu gitu kan Ya, ini Mas Haji silakan ya. Ini yang semangat keluar negeri nih. Baik. Ada lagi Mas Haji feedback mungkin silakan ini mumpung ketemu Mas Waloyo ini bisa kontak Mas Haji pesan farmasi dan ingin sekali untuk dapat scholarship luar negeri ini. Oh farmasi ya. Ya, dan bahasa Inggrisnya cukup lumayan dia good bahasa Inggrisnya. Masih single kan masih lebih mudah kalau single. Ya ini masih fresh. Malah Buana itu lebih enak gitu loh. Kalau sudah ada ekornya itu. Nah, ini Mas Waloyo curhat ini kesepian di Hungaria ceritanya. Ya Allah. Kesepian. Oke, yang lainnya mungkin silahkan pada kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Tadi inspiratif menurut saya karena perjalanannya juga tidak spesial tapi ternyata juga berhasil gitu ya Mas Waloyo ya. Biasa yang penting dijalani rutin disiplin, Insya Allah istimewa itu hasilnya maksud saya ya. Silakan yang lainnya ditanyakan. Mas Ibrahim mungkin atau Mas Uul, Mas Budi, Mas Dimas ini silakan. Selamat Mas Selamat. Mas siapa ini? Oh, Mas Taufik. Mas Iwan. Ya ini Mas Roy Puguh ini SMA Al-Firdaus. Silakan ditanyakan dari SMA Al-Firdaus. Beliau cukup punya motivasi yang besar juga untuk terus maju mengembangkan diri. Silakan ditanyakan Mas Roy. Masih on Mas Roy? Halo?
Mas Roy. Mana Mas Roy? Ya. Ada, Mas? Ada, Zat. Ada? Oh ya, Mas Ibrahim ini. Silakan Mas Ibrahim. Alhamdulillah ini anak Desma, teman Desma juga ya. Silakan Mas Ibrahim ditanyakan. Ya. Pertanyaannya agak simpel aja, Zat. Ya, Motivasi silakan. menurut ilmu hingga sampai bisa S3 itu apa itu, Zat? Ya, Gimana? Motivasi terbesar motivasinya melanjutkan. bagaimana sekolah sampai doktoral gitu. Gimana Mas? Bisa Kan semangat terus. misalnya sudah lulus S1 itu kan terhambat, misalnya ada kerjaan, ada itu gimana, motivasi terbesar apa yang bisa sampai mengalahkan motivasi mencari kerja atau melanjutkan karir gitu? Oke, paham. Ya, Motivasinya silakan. apa gitu ya, Mas? Silakan Gini, langsung dijawab. Nah, jadi kalau saya sendiri memang ada keinginan sendiri ya, keinginan pribadi itu ingin mencari ilmu sampai ke luar negeri. Saya nggak tahu apakah itu nanti S2 atau S3. Waktu itu ya pokoknya pengen lebih ke luar negeri aja. Jadi nggak membayangkan akan S3 di luar negeri. Jadi ketika waktu itu S2 dapatnya di dalam negeri. Udah berarti kan masih ada keinginan keluar negerinya belum tersampaikan. Gitu kan. Jadi akhirnya ya mungkin juga ada faktor pekerjaan yang mendorong atau mengharuskan untuk studi supaya untuk karir ya. Tapi saya melihat saya melihat ketika saya di sini itu banyak sekali orang yang ngambil doktor. Jadi orang-orang itu di sini ya motivasinya itu tinggi-tinggi ya. Mereka itu meskipun mereka belum punya kayak pekerjaan yang tetap atau di mana, mereka itu pokoknya kuliah gitu. Jadi jadi PhD itu dokter di sini itu banyak itu. Baru setelah mereka memperoleh itu ilmu yang mereka sampai pada tingkatan tertentu, mereka mendapatkan pekerjaan yang jadi mereka itu bisa dikatakan ahli gitu, sudah punya ilmunya cukup lah sampai PhD, sampai doktor. Jadi saya belajar dari situ. Jadi kalau mungkin di Indonesia ya memang belajarnya itu adalah cuman sampai S1 lah, S2 itu sudah tinggi lah. Jadi motivasi mencari ilmunya itu baru di tataran itu, tapi kalau sudah di luar negeri banyak sekali yang langsung mencari ilmunya itu tidak tanggung-tanggung langsung saat S1 itu mungkin dikatakan basic sekali gitu ya. Jadi setelah tidak sedikit juga yang langsung pekerjaannya belum jelas, lanjut gitu. Saya kira motivasinya kalau saya sendiri itu ya, jadi pengen keluar negeri aja, itu mimpinya, terus ada kesempatan jadi dosen, kemudian ya akhirnya diwujudkan dengan itu. Apakah mimpi yang membawa karir atau karir yang mewujudkan mimpi? Mungkin itu dua hal yang saling berkorelasi lah. Wah, oke, menarik ini jawabannya dari Mas Paloyo. Tetap semangat Mas Ibrahim. Ya, itu tadi meskipun sudah bekerja, tetap saja mimpinya ditulis itu tadi kan kuncinya sama Mas Paloyo itu mimpinya di list ya Mas Paloyo ya. Iya, itu udah sampai ganti loh Mas, karena hilang. Oh, sampai apa? Ganti Kertas, soalnya kan pindah kos gitu kan. Jadi satu halaman itu tak penuhi, terus pindah kos. Akhirnya telisop hilang, tak tulis lagi, ganti lagi. Tapi itu tetap ditulis lagi sampai terwujud ya Mas ya. Sampai dilihat dicoret gitu lah baru tersampaikan. Masya Allah. Ya itu sebenarnya banyak dilakukan orang-orang sukses ya. Dia menulis mimpinya, setelah itu dia membuat checklist dengan mimpi-mimpinya tersebut. Ya menarik ini bisa dipraktekkan, Insya Allah
bisa bermanfaat untuk kita. Silahkan yang lainnya itu Mas Ibrahim, tulis mimpimu dan checklist mimpimu itu ya Mas ya. Insya Allah begitu ya Mas ya. Insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu guru SMA Mas. Dia guru SMA di daerah Temanggung. Dia sekarang juga bekerja jadi guru geografi di sana. Dia cukup semangat juga saat ini, kayaknya dia masih kuliah di UGM juga S2. Dia tanya ini Mas, tip dan trik sama kan ya? Mensiasati beasiswa apabila sudah kerja. Lah, sama dengan tadi ya Mas ya? Ya, Nah, gimana? Mau dijawab nih Mas? Silakan. oke. Jadi cerita saja dari teman saya, mungkin ada yang tahu, Tintus ya. Mungkin juga tahu. Teman saya S1 satu angkatan wisuda bareng. Waktu itu dia sekarang ngajar di SD Al Azhar Sifabudi. Dia mungkin karena teman-temannya pada kuliah-kuliah gitu ya, dia juga akhirnya termotivasi gitu. Dan dia dapat beasiswa di UNESA S2 dari Kementerian Pendidikan waktu itulah ya. 2 tahun sampai dia dapat gelar S2. Itu sudah bekerja dan memang waktu itu dia ya dari yayasan mungkin ya diperbolehkan. Karena kan tidak ada salahnya untuk menuntut ilmu kan. Masa Betul. mau dihentikan, apalagi yayasan tidak dimintai uang, pokoknya kamu pergi aja nanti pulang dapat gelar gitu, nanti kesini lagi pasti akan apa ya, tidak akan dipersulit ataupun ya akan didorong lah ya intinya. Ada karyawannya ingin berkembang kok dihentikan kan enggak, harusnya kan didorong. Kalau saya prinsipnya itu sih. Tapi kalau memang jadi dia statusnya adalah kayak cuti ya. Tapi kalau intinya kalau sudah ada takdirnya setelah lulus mungkin akan ada rezeki yang lebih baik, atau kalau masih bisa dilanjutkan ya dilanjutkan pekerjaan yang lama. Itu sih intinya. Intinya itu ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Tas Belajar Surabaya, ini dari Surabaya Alam ini ya. Assalamualaikum. Apabila penyedia beasiswa meminta persyaratan rekomendasi dari Mendagri gimana Mas? Nah itu silakan Mas dijawab Mas. Penyedia beasiswa meminta persyaratan. Ini pertanyaan tentang beasiswa saya ya. Kalau beasiswa saya ini, jadi kita nggak minta rekomendasi dari Mendagri, tapi seleksinya itu melibatkan dari Kementerian Kemenristek lah ibaratnya. Jadi mereka tuh ibaratnya saringan pertama. Jadi berkasnya ini misalkan ada 1.000 orang, kemudian dari ini Ristek, Kemenristek, Dikti yang tahu kan background pendidikan, kemudian syarat yang lebih baik mana yang mereka yang ranking lah katakanlah seperti itu. Jadi kita tidak meminta rekomendasi atau apa gitu. Jadi mereka yang nanti akan memilih, katakanlah dipilih 100 orang, ya udah mereka yang akan memilih gitu. Jadi dari pemerintah Hungaria sendiri itu tinggal menerima bersih siapa sih 100 orang itu yang direkomendasikan oleh dari Dikti, kemudian dari 100 orang itu nanti baru akan kayak dites wawancara dan seterusnya oleh pemerintah dari Hungaria sendiri. Jadi tidak sulit kalau beasiswa ini sih saya kira mudah ya. Jadi saya cerita dulu sebentar tentang beasiswa saya ini. Jadi sistemnya itu kayak SBMPTN di tempat kita. Jadi saya daftar lewat online, berkas-berkas saya upload online, kemudian saya pilih waktu itu masih 3 universitas yang ingin kamu tuju di negara Hungaria. Saya pilih A, B, C itu. Kemudian ya sudah, saya nunggu aja. Nanti seleksi pertama dari Universitas A. Kalau lolos ya udah itu nanti diterima. Tapi kalau nggak lolos nanti ada seleksi dari Universitas B. Kita tinggal tunggu aja di rumah. Mereka yang akan telepon kita gitu. Lebih mudah ini daripada yang lain. Tapi ya kalau dibandingkan, tapi ya apa ya, mesti ada prestisnya lah sekolah di Eropa, meskipun Eropanya bukan yang di Eropa Barat, kan tinggal jalan sedikit sudah sampai.
Oke, ya menarik itu teman-teman. Bisa ilmu yang bisa dipraktekkan itu saya kira ya Mas ya. Ya, praktis ini, ilmu Ya, praktis. praktis banget insya Allah. Dan Brexit itu salah satu 3 kota terbesar ya Mas ya di Eropa ya. Di Eropa Tengah itu ya. Kalau Eropa Tengah itu memang apa ya? Kalau destinasi wisata di Indonesia biasanya ya Mas, Hmm, itu adalah ke Budapest, terus hmm. Ke Praha, atau ke mana lagi ya? Saya malah belum pernah jalan-jalan ke Eropa yang lain. Jadi kalau Szeged sendiri itu bukan capital. Kalau di tempat saya bukan capital. Kalau capitalnya itu Budapest, ya memang lebih ramai. Tapi ramainya itu bukan ramai kayak di New York atau bangunan gede-gede, tapi bangunannya itu bangunan tua-tua yang bagus kayak tadi yang di PowerPoint saya yang pertama gitu. Bagus banget itu Jadi ya, artistik gitu ya. ya, jadi memang di sini ya Kak bisa dikatakan di kayak Parisnya di Eropa Tengah itulah. Jadi kalau di Budapest, kalau di Szeged sendiri itu kotanya bisa dikatakan nomor 3 atau nomor 2 terbesar di Hungari setelah Budapest. Ya, ya, Jadi kotanya tidak ramai banget. ya. Mungkin penduduknya ya nggak sepi ya termasuknya. Kalau apalagi kalau Sabtu Minggu gitu mereka pada pulang kampung kayak Solo kalau mahasiswanya pada pergi itu sepi, Iya. sepi. Jadi atmosfernya untuk belajar itu lebih Tenang ya. bagus karena mungkin hiburannya tidak terlalu banyak gitu ya. Kayak Budapest mungkin banyak sekali wisata atau hiburan. Malah lebih banyak di Solo kalau masa hiburan-hiburan begitu. Oh gitu, wah nyaman sekali ya. Kalau mall-mall gitu kan di sini cuma ada 2 atau 3. Tapi itu nggak besar-besar banget. Ya. Pokoknya ya pengalaman lah kalau sudah di luar negeri pasti budayanya kita akan culture shock atau pertama Shock culture. pengaruh ya itu ada pengaruhnya. Ya. Kita belajar budaya dari tempat lain. Berarti dapat ke materi cross culture understanding ya Mas ya. Dapat. Iya, ya sih Mas. Waktu itu ya pas ada beberapa mahasiswa baru dari mana-mana, dari India, dari mana itu kayak pengantar aja sih. Nanti culture-culturenya internasional itu seperti apa gitu. Oh gitu. Biar tidak misunderstanding ya Iya. sama orang negara lain. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Roy Pugo. Ini dia ngajar di SMA Negeri Al-Firdaus. Jadi dulu sepak bola AUSAT tuh lapangan sepak bola sekarang jadi SMA Al-Firdaus. Antum ngalami enggak ada Mas sepak bola dulu, lapangan sepak bola itu? Kayaknya enggak, aku masuk AUSAT itu udah dibangun Mas. Oh, Awal-awal Al-Firdaus. ya, sekarang sudah jadi SMA juga ya, berarti sudah dibangun ya. Belum melihat. Ini ada pertanyaan dari Roy Puguh, guru SMA, dia cukup punya mimpi ini, orang ini. Pertama, apakah beasiswa luar negeri harus mensyaratkan belum menikah dan selama menempuh pendidikan tidak boleh menikah? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah syarat tersulit untuk mendapatkan beasiswa luar negeri? Terus yang ketiga, dengan kondisi biaya hidup yang mahal, apakah bisa juga sambil kerja di situ dan apakah sudah mencari kerja di situ? Gimana Mas? Jawab tuh, banyak itu pertanyaannya. Complicated ya pertanyaannya ini. Ya, silakan. Yang pertama, daftar beasiswa itu nggak kayak daftar PNS ya, nggak boleh menikah atau gimana. Jadi di sini boleh sudah menikah boleh, daftar pas studi menikah boleh. Jadi tidak ada ketentuan masalah privasi, itu kan menikah kan privasi orang. Sini ya bebas-bebas saja kamu mau menikah atau belum menikah, tidak ada persyaratan itu. Itu jadi kalau orang di negara-negara barat di sini itu jadi lebih tidak pokoknya hal-hal yang kayak individual gitu nggak terlalu diperhatikan. Urusan itu urusanmu itu kamu yang penting studinya lancar gitu aja. Jadi untuk syarat awal itu nggak ada syarat sudah menikah atau belum.
Saya sendiri sudah menikah, jadi aman-aman saja. Ya. Ya, nanti urusannya belakangan. Kalau sudah menikah, nanti kan pasti urusannya nanti mau mengajak istri. Nanti itu kan ada syarat-syarat tertentu tambahan lah gitu. Kemudian yang kedua, syarat tersulit mendapat beasiswa itu apa ya? Bagi orang-orang tertentu bahasa Inggris itu pasti akan menjadi tantangan. Terus yang kedua, satu hal lagi adalah kadang menjadi sulit adalah ada disuruh buat proposal gitu, proposal gimana ya, itu kadang menjadi sulit juga. Tapi ya saya rasa itu memang perlu dipersiapkan, tidak bisa kalau 1 tahun sekali coba langsung tembus, wah itu berarti bagus sekali. Dan kita memang belajar dari kegagalan sih ya. Saya daftar sebelum di sini, daftar di Australia itu beasiswa yang tiap tahun ada, di Jepang itu juga gagal terus. Ya sudah, memang nggak ada rezekinya di sana gitu. Menarik ini, menarik. Kemudian dengan kondisi biaya hidup yang mahal, apakah bisa juga sambil bekerja di situ? Oke, di sini ya, ketika kita punya visa student ya, visa pelajar, itu kita bisa bekerja. Jadi tapi ya namanya bekerja part time ya, bukan bekerja full time. Kerja part time ya, tapi termasuknya per jamnya itu tinggi. Saya pernah bekerja part time, coba-coba saja ya. Waktu itu di pabrik pemotong ayam. Ya, halal haramnya kita lewati dulu ya. 1 jamnya itu dihargai sekitar 1.000 foreign, itu berarti sekitar 50.000 per jam. 50.000 rupiah kalau di sini ya. Gitu. Jadi kalau sehari 8 jam ya sekitar segitulah, berarti 400.000 per hari. Tapi kan itu part time ya, jadi nggak setiap hari. Dan kita, yang saya tekankan itu kita bisa bekerja. Saya kira di negara-negara manapun student ada kesempatan untuk bekerja. Ada dosen yang dari teknik itu Pak Agus Ulin Nuha itu pernah cerita, beliau di Australia juga sambil bekerja kayak cleaning gitu, bersih-bersih gitu juga. Jadi bisa ada kesempatan lah untuk kerja. Mencari kerjanya mudah atau tidak? Biasanya ada, kalau di sini ada kayak agensi yang untuk menyalurkan part time student ya. Student daftar nanti disalurkan gitu-gitu ada tempatnya. Jadi tidak perlu khawatir. Gitu. Teman saya ini yang S3 di Itali, sekarang beasiswanya habis, itu terus masih belum selesai, dia malah ditawari kerja sama supervisornya. Jadi dia digaji supervisor dengan nominal seharga beasiswanya itu, suruh bantuin aja. Gitu. Pokoknya ada jalan. Pekerja tidak usah dipikirkan. Nanti kalau butuh memang di sini mau bekerja ya bisa ada pekerjaan. Gitu. Saya kira itu Mas Hendri. Oke, menarik itu jawabannya. Jadi simple ya, sebenarnya simple banget ya Mas Waluyo ya semuanya ya. Apa memang tipemu yang simple gitu Mas? Semuanya serba sederhana gitu. Nggak ribet. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Taufik ini. Apa nih mimpimu setelah pulang Mas Waluyo? Coba dijawab itu. Ayo. Impian Anda berikutnya. Setelah pulang dari Hongaria ini apa nih? Mau bangun apa kayak atau mau mengabdi di UMS? Pertanyaannya ini belum terpikirkan ini ya. Oh, belum di checklist. Belum masuk checklistmu toh? Ya kan ini mimpi yang belum selesai, harus diselesaikan dulu. Oh gitu ya. Ya oke, silakan dijawab itu Mas. Mana ini? Setelah pulang impiannya ya ingin membina rumah tangga yang baik. Ya, itu. Berarti dia rindu Itu ini. ya, dimapan ke dulu di rumah ya. Gitu. Nanti sudah mapan kita
Iya, kangen keluarga. Ini mau karena virus corona ini kita tidak bisa kembali, ini susah ini. Ini Hungaria belajar nggak ini Mas? Atau lockdown ini belajarnya di Hungaria? Ya, selama lockdown kemarin ya distance learning Oh, sama. oh daring juga. Apa, Using Mas? daring. Daring ya, pakai daring juga ya. Ya, daring. Di sini kan alhamdulillah sih internet di sini Bagus ya. kayak lumayan kenceng ya. Kalau di download ya kenceng ya Mas Topik ya. Banter. Sini jadi setiap Beli flat download ya Mas Taufik ini. setiap itu biasanya ada internet rumahnya, internet kabel, dan itu internet kabelnya nggak mahal ya, sekitar 250.000 lah. Ini 250.000 per bulan. Ya, untuk dibagi-bagi lah, termasuk kenceng lah, standar. Kalau download ya biasanya berapa ya Mas Topik? 3 Mbps itu sampai. Nah, 10 Mbps. Kalau 10 mungkin paketnya yang lebih mahal lagi. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin harga segitu masih lola-lola. Nah, Mas Hendarto tanya apa? Jangan malu-malu. Ini Mas Hendarto ini baru di Palembang ini posisi. Mas Hendarto ini namanya mana? Enggak ada. Takwa Media itu Oh, dia. Takwa Media. Wah, YouTuber itu Mas. Wah, YouTube-nya sudah dimonetize oleh YouTuber YouTube di Alhamdulillah. itu, Masya Ini Allah. cara yang lain lagi ke luar negeri, yaitu jadi YouTuber ya. Ah. Antum jadi YouTuber lah. Upload lah perjalananmu di Hungaria. Saya tidak suka dengan popularitas. Biasanya yang nggak suka populer itu Mas jadi populer ini, masalah ini ya. Ya populer nggak usah dicari Mas, biar nanti ketemu sendiri. Ini Mas Zuo tanya ini. Oh, ada tanya dari Takwa Media ini Mas Jendral, tahapan tersulit kuliah di luar gimana? Tahapan tersulit ketika keluar di luar. Jadi posisi di luar itu yang sulit apa ini Mas Waluyo? Ya itu pertanyaan dari Takwa Media itu Mas Hendarto ini. Ya, Apa Mas yang dialami? tantangan-tantangan lah ya, enggak yang tersulit ya. Tantangan-tantangannya ketika kita kuliah di negara barat adalah. Halo, nyambung ke. Halo, Halo Mas Waluyo. ya. Halo. Tantangan. Saya mendengar Mas Henry. Putus, nyambung. Baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah ya diskusi kita dengan Mas Waluyo yang sedang menjalani mahasiswa doktoral di Szeged, Hungaria. Ini waktunya sudah cukup lama, sudah jam 9 lebih 10 dan sepertinya sudah 1 jam berlalu. Prinsipnya kami Halo. Halo. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Nanti, ini ya. Di sana udah malam ya. Ya, begitu saja ya. Nanti acara kita tutup. Yang masih mau join, kangen-kangenan kita persilahkan ya. Ya, oke? Oke ya. Ini yang biar mau istirahat atau belajar kita persilahkan juga. Prinsipnya kami ucapkan terima kasih kepada Mas Waluyo yang sudah menyampaikan materi di malam hari ini. Saya pikir banyak poin yang bisa kita ambil, cukup inspiratif, yaitu intinya punya mimpi, ditulis, disiplin dengan mimpinya gitu ya Mas ya. Insya Allah akan dan ikhtiar yang kita adakan. Saya kira itu pertemuan pada malam hari ini, dan untuk acara pada malam hari ini kita tutup. Ketika teman-teman anak-anak PESMA, teman-teman alumni mau diskusi dengan Mas Waluyo, kami persilahkan, tidak usah ditutup channel ini, tapi yang lainnya bisa meninggalkan ketika memang sudah ada kegiatan lain. Terima kasih, semoga inspirasi bisa kita jalankan di setiap hari-hari kita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Mas Waluyo ya, mohon maaf kepada teman-teman dan Mas Waluyo ketika ada hal yang kurang nyaman, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.